wabarakatuh. Baiklah, saya Ade Indah Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadikan Qatar sebagai negara dengan sumber daya manusia yang tinggi serta di sisi lain memiliki IHDI yang cukup tinggi juga. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa sumber daya manusia ini diperlukan dalam perekonomian. Karena seperti yang kita ketahui, kita pernah mendengar istilah mengenai modal manusia, di mana manusia ini merupakan aset bagi perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan di suatu negaranya. Dalam organisasi, aset manusia ini tersirat atau dinilai dengan uang dari keterampilan dan pengalamannya sebagai karyawan. Qatar merupakan negara dengan nilai IHDI yang paling tinggi di antara negara Islam, karena jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk pada periode 2005 sampai 2010, Qatar memiliki sebanyak 99,1% dari 2,8 juta penduduk di tahun 2018 berada di perkotaan. Hal ini didukung dengan Qatar yang didominasi wilayah perkotaan. Qatar juga berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk antara 2005 sampai 2020. Rata-rata pertumbuhan penduduk Qatar periode 2005 sampai 2010 itu sebesar 15,3%. Kemudian turun menjadi 2,3% di periode 2015 sampai 2020. Perbandingan per kapita, Qatar memiliki PDB 2 kali lebih besar dibandingkan negara lain. PDB per kapita Qatar yakni sebesar 112.532 US dollar. Untuk angka harapan hidup saja Qatar ini di atas 80 tahun. Serta untuk harapan lama sekolah Qatar mencapai nilai 12,2 tahun. Nah, untuk membangun indeks manusia agar perekonomian di suatu negara dapat terbantu, ini tadi sudah dijelaskan bahwasanya semakin harapan lama sekolah, maka semakin tinggi juga indeks manusia yang akan kita dapatkan. Dan tidak hanya itu juga, Qatar ini tadi memiliki nilai IHDI yang tinggi, sebab Qatar ini tidak hanya membangun karakter manusia untuk duniawi, tetapi juga mereka membangun karakter manusia di Islami, di mana akhlak dan perilaku mereka ini dikembangkan sesuai juga indeks manusia yang akan kita dapatkan. Dan tidak hanya itu juga, Qatar ini tadi memiliki nilai IHDI yang tinggi, sebab Qatar ini tidak hanya membangun karakter manusia untuk duniawi, tetapi juga mereka membangun karakter manusia di Islami, di mana akhlak dan perilaku mereka ini dikembangkan sesuai syariat Islam, di mana negara ini membangun indeks manusia tidak hanya untuk kehidupan duniawi tetapi untuk akhirat, sehingga perekonomian mereka tidak hanya terfokuskan kepada dunia tetapi juga terfokuskan kepada untuk ajaran Islam. Itulah mengapa di sisi ini lain negara Qatar ini menjadi negara sumber daya manusia yang secara Islami itu sangat baik dan juga memiliki IHDI yang tinggi. Baiklah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Carmila. Saya ingin menjelaskan bagaimana solusi alternatif negara-negara Islam yang sedang berkembang mencapai indikator-indikator negara Qatar. Solusi alternatifnya yaitu dengan meningkatkan pendapatan per kapita dan menekankan laju pertumbuhan penduduk dan menekankan GNP dan cara meningkatkan perdagangan barang, meningkatkan kemampuan di bidang teknologi agar mampu mengelola sendiri di sumber daya alam yang dimiliki negara, meningkatkan kualitas SDM, dan menormalkan semua variabel indikator negatif seperti angka kemiskinan, Gini rasio, dan tingkat pengangguran. Dalam pembangunan ekonomi, menitik beratkan pada keadilan sosial dan memperhatikan sekali kesejahteraan manusia. Pembangunan berpusat pada tujuan yang tinggi,
yaitu Muqasid Syariah yang terdiri 3 tujuan, yaitu pendidikan individu dan menegakkan keadilan. Fitur yang menonjol dari teori pembangunan dalam Islam itu tidak membatasi pengembangan sumber daya manusia pada upaya perbaikan kualitas populasi dan pendidikan saja. Dibutuhkan selangkah lebih maju untuk memasukkan tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josyurika Adeha. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 pada studi kasus kelompok kami. Pertanyaannya yaitu, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Islam paling banyak mengalami hambatan baik HDI maupun IHDI. Faktor apa saja yang menimbulkan hambatan tersebut dan alternatif kebijakan yang dibutuhkan? Pertama yaitu hambatan pada tingkat pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya fasilitas pendidikan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kedua yaitu rendahnya tingkat kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat dan penyakit menular. Ketiga, rendahnya pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk dan tingkat ketergantungan. Solusi alternatifnya yaitu meningkatkan pendidikan dengan cara membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil dan menambah jumlah guru serta meningkatkan kualitas guru. Kedua, meningkatkan kualitas kesehatan dengan cara meningkatkan gizi masyarakat dan melakukan pencegahan serta pemberantasan pada penyakit menular. Ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menekan laju pertumbuhan dan meningkatkan Gross National Product atau GNP dengan cara melakukan perdagangan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.